Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Oh gitu ya Pak Presiden. Gini aja Pak, kami nggak mau cari negara lain. Tapi bagaimana kalau seandainya kami bikin negara lain aja Pak? Terutama buat kami-kami yang di daerah. Misalnya Aceh jadi negara lain, Papua jadi negara lain, Maluku jadi negara lain, atau daerah-daerah lain yang mau jadi negara lain. Karena Pak, bagi kami di daerah, Indonesia suram sekarang ini adalah fakta. Jangankan bagi rakyat jelata, pemerintah daerah saja bisa merasakan dampak suramnya kondisi negara. Gara-gara anggaran untuk daerah, TKDD diefisiensi, untuk bayar gaji P3K saja mereka tidak bisa. Bagaimana mau mengatakan Indonesia baik-baik saja? Bagaimana mau mengatakan Indonesia akan bangkit dan berjaya? Lucu ya? Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah kabur ke Yordania. Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah bilang 2030 Indonesia bubar. Sebenarnya Pak ya, tanpa disuruh pun banyak orang Indonesia yang sudah mulai cari negara lain. Dalam 5 tahun terakhir ada 8.000 WNI yang mulai melepaskan kewarganegaraannya untuk menjadi warga negara lain. Ada 297.000 orang yang cari negara lain untuk mencari pekerjaan, salah satunya saya. Tapi tebak Pak, meskipun kami meninggalkan Indonesia, kami menjadi tulang punggung negara. Kami tetap membayar pajak dan kami jadi penyumbang devisa terbesar kedua ke negara. Sumbangan devisa dari orang yang meninggalkan Indonesia seperti saya itu juga nggak sedikit Pak. Setahun itu mencapai 200 triliun. Angka yang sangat besar, lebih besar daripada sumbangan dividen BUMN. Dan mohon diingat ya Pak Prabowo, selama pendapatan terbesar negara itu masih dari sektor pajak, rasa-rasanya nggak pantas deh pidato dengan bilang cari negara lain. Nggak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara, nggak pantas. Seolah rakyat Indonesia itu tinggal di Indonesia benar-benar gratis tanpa dibebani pajak apapun. Kehidupan rakyat Indonesia semuanya ditanggung negara, sampai presiden ketika dikritik Indonesia suram bukan memperbaiki, malah mengusir dengan bilang cari negara lain. Gak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara Pak, gak pantas. Jadi tolong ya Pak Prabowo, selama program kerjamu, selama janji kampanyemu itu masih dibiayai pakai APBN yang notabene dari pajak rakyat, rasa-rasanya Anda itu tidak punya hak untuk mengusir orang lain dengan bilang cari negara lain. Yang merasa Indonesia suram, silahkan cari negara lain, kata Prabowo dalam pidato terbarunya. Mungkin dia merasa dirinya adalah presiden abadi. Pantaskah seorang pemimpin mengusir rakyatnya sendiri? Indonesia ini nggak akan maju kalau tidak ada rakyat yang berpikir kritis dan bijak dalam bertindak. Pernyataan heboh kembali dilontarkan Presiden Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, saat berpidato dalam sambutan peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di dalam pidatonya, Prabowo mempersilahkan orang yang merasa Indonesia suram untuk mencari negara lain. Yang merasa Indonesia suram, silahkan kalau mau cari negara lain. Boleh gak sih seorang presiden ngomong seperti ini ke rakyatnya? Bukankah berani jadi presiden, berani juga harus dikritik? Yang dia pimpin rakyat loh, bukan hewan. Pak Prabowo, orang kritis juga penting Pak, sebagai sebuah negara demokrasi yang dimana masyarakatnya berhak untuk mengutarakan pandangan orang-orang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Sebaiknya tetaplah dihargai sebagai alternatif perspektif untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Siapa yang bilang Indonesia suram, silahkan keluar. Berasa negara ini punya dia kali, cok. Berasa diusir kita nih, berasa diusir kita oleh Prabowo. Mungkin Pak Prabowo lupa bahwa 82% pendapatan negara ini ditopang oleh rakyat. Orang yang Bapak usir itu loh. Lagian kocak, Bapak kan presiden. Kenapa harus ngusirin rakyat Bapak sendiri, Pak? Setiap Bapak pidato, kesannya rakyat yang salah terus. Kayak buruk muka cermin dibelah. Nggak pernah mengkoreksi diri sendiri. Jutaan rakyat Indonesia butuhnya bukan cuma makan MBG yang habiskan triliunan uang APBN. Tapi sistem kesejahteraan yang harusnya Bapak urus. Jangan sibuk ke luar negeri terus biar bisa dipandang baik sama negara lain. Tapi di negara sendiri banyak orang kesusahan. Jangan egois, Pak. Ingat, kekuasaan tuh nggak selamanya bakal bergilir. Anda juga bakal lengser. Sekali-sekali sadar diri, Pak. Kalau orang Jawa bilang, ngidao lemah dan sadar raimu iku sopo. Anda di Indonesia itu dipercaya oleh warga Indonesia untuk menjadi pemimpin, bukan menjadi pemilik Indonesia. Indonesia itu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Siapapun tidak berhak untuk mengusir siapapun, gitu loh. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selama Indonesia itu berjalan dari pajak rakyat, ya tolonglah. Anda itu siapa mengusir warga negara Indonesia? Anda itu siapa? Pekerja outsourcing 5 tahunan kok mengusir rakyat Indonesia? Lah, Anda itu siapa? Presiden Prabowo tekankan yang merasa Indonesia suram silahkan cari negara lain. Ini pidato seorang presiden. Ya Allah, nggak kualitas banget Pak Presiden. Kalau memang rakyat Indonesia merasa Indonesia ini suram, ya udah gimana caranya Indonesia ini cerah? Itu tugas Bapak Presiden Prabowo. Begitu loh Pak. Pak, asal Bapak tahu, rakyat Indonesia yang menjadi TKW, TKI ke luar negeri itu karena merasa di Indonesia sudah suram, mereka tidak punya harapan, mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya masa depan. Akhirnya mereka apa? Pergi ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Arab Saudi, Amerika, Jepang, Korea, di luar negeri yang lain tuh Pak. Karena apa? Di Indonesia mereka susah, nggak punya pilihan, nggak punya harapan, suram. Mereka mencoba ke luar negeri, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, orang tua. Demi apa? Demi sesuap nasi, demi pekerjaan, demi rezeki, demi uang. Kalau di Indonesia memang cerah, di Indonesia memang segalanya ada, cari uang gampang, masa depan bagus, mereka nggak akan jauh-jauh ke luar negeri, Pak. Gitu loh, Pak. Mereka ke luar negeri karena memang di sini mau kerja apa? Ya Allah, kalian aja lah yang komen ya. Pak, bisa nggak sih setiap hari itu nggak usah pidato dulu gitu? Setiap Bapak pidato itu mengeluarkan kata-kata yang bikin kita sakit hati. Ngapain Bapak ngusir-ngusir rakyat Indonesia? Hah? Nih buktinya nih, videonya nih, lu dengerin nih. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Emang Bapak lupa 82% pendapatan negara Indonesia ini berasal dari mana? Dari pajak, uang-uang yang Bapak usir itu. Lagian kita lahir mah itu udah ketetapan ilahi, nggak bisa diubah. Kita lahir di mana itu udah urusannya Allah. Gue juga kalau misalkan dikasih pilihan sama Allah, nggak mau kali lahir di Indonesia. Lahir di Brunei itu enak. Lagian jabatan Bapak kan cuma 5 tahun. Itu aja Bapak dapat presiden gara-gara ngemis sama Jokowi. Bener nggak? Kalau nggak kayak gitu juga belum tentu tuh Bapak menang lagi. Kalah lagi paling.
Gak usah sok powerful banget Pak, sumpah gak usah sok powerful. Naruto aja jadi Hokage, itu yang punya Kyuubi di dalam dirinya, itu nggak semena-mena, nggak kayak bapak. Kodamnya bapak apa? Teddy. Lagian kok bisa gitu presiden ngusir rakyatnya sendiri? Emang kalau misalkan rakyatnya pada nggak ada, kan nggak punya rakyat, emang siapa yang mau dipimpin sama siapa bapak? Domba, kambing yang bapak pimpin? Kocak. Orang mah mikir, dikasih kritik tuh ya berarti saya ada yang salah, berarti harus ada yang diperbaiki. Kok merasa diserang sih Pak? Bapak sebenarnya presiden rakyat Indonesia, presiden luar gitu. Kok merasa kita tuh merasa nggak ada presiden gitu, merasa dimusuhi kita tuh rakyat. Terus Bapak ini mihak siapa? Lagian Bapak cuma ngasih nasi sama telur setiap hari aja udah merasa berjasa banget itu buat anak-anak. Dolar udah berapa Pak? Dolar udah berapa? Coba tuh, bisa turunin nggak? Tuh janji jadi presiden, dolar katanya mau diturunin. Bisa. Sekarang malah mau 20.000. Menteri-menteri apa aja masih pilihan Jokowi. Tuh, orang yang kemarin, si Dadan botak Kyuubi itu aja korupsi. Kasus kemarin tuh, masih hangat. Jampitsus ketahuan korupsi. Itu gimana itu Bapak? Bisa itu ngurusin kayak gitu aja Bapak gagal. Kamen Rider aja butuh temen Pak. Emang Bapak bisa sendirian? Kocak.